Barangkali sudah bisa dilihat ya slide-nya. Sudah bisa Prof. dilihat ya? Sudah ya? Sudah Pak Lili. Oke. Kepada Ibu sekalian, sebenarnya buku panduan itu sejak tahun atau sejak edisi 10, 11 sampai sekarang itu tidak banyak perubahan, ya, tidak banyak perubahan. Dimulai dengan yang paling mendasar itu dulu edisi 8. Ya, edisi 8 itu memang mendasar dari penelitian yang hanya 4 skim kita rubah menjadi 13 skim. Kalau kesininya, terutama setelah bergabung dengan Ristek dulu, itu hanya memilah-milah saja, ya, hanya memilah-milah saja. Kemudian ke sini terus disesuaikan dengan perkembangan, terutama dikaitkan dengan kebutuhan dosen dalam kenaikan pangkat misalnya. Jadi syarat-syaratnya pun capaian luaran juga diperluas, diharapkan bahwa hasil penelitian ini betul-betul dapat sinkron dengan apa yang dibutuhkan oleh dosen di dalam menunjang karirnya, dan juga dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dapat disumbangkan oleh dunia pendidikan, khususnya dari bidang penelitian, untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Baik, Bapak dan Ibu, saya kira semuanya sudah mendapatkan, ya, karena DRPM sendiri sudah men-share, ya, sudah men-share baik panduan lengkapnya maupun slide-slide PowerPoint-nya, ya. Tapi mungkin perlu kita bahas satu persatu untuk lebih memperjelas lagi. Karena di dalam slide yang di-share oleh Dikti itu, oleh DRPM maksud saya, itu masih terlalu simpel, banyak perlu mendapatkan penjelasan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sesuai dengan surat edaran kemarin yang terakhir dari DRPM, maka tahun ini yang akan didanai itu sebenarnya hanya ada 6 skim penelitian saja. Ya, ada 6 skim penelitian. Ya. Jadi dalam edaran kemarin saya sudah sampaikan juga ke Pak Wade, kita fokuskan kepada penelitian yang ini saja. Meskipun tidak menutup kemungkinan kita diskusi akan kita lebarkan, terutama untuk proposal pasca sarjana, baik PMDSU maupun magister, yang sebenarnya tahun ini sepertinya tidak diberi kesempatan untuk mengusulkan proposal gitu. Tapi mudah-mudahan ada perubahan, ada perkembangan, ya, ada perkembangan sehingga nanti bisa terakomodir semuanya. Jadi penelitian dosen pemula, kemudian pasca sarjana ini yang disertasi doktor saja, kemudian penelitian dasar, penelitian terapan, itu yang masuk ke skim kompetitif nasional, sedangkan untuk desentralisasinya hanya PDUPT dan PTUPT. Ya, PDUPT dan PTUPT. Jadi ada 6 skim, kita lupakan penelitian dosen pemula karena hanya untuk klaster binaan, ya, sementara yang lainnya ini bisa masuk ke dalam seluruh klaster yang 2-6 ini. Jadi Bapak dan Ibu, secara prinsip saya katakan tidak begitu banyak perubahan, cuma ini yang merah ini ada sedikit perubahan, Pak. Ya. Jadi ketentuan umum seperti biasa lah, tidak berubah, dosen yang memiliki NIDN ataupun NIDK. Nah, NIDK itu maksudnya adalah dosen, apakah dosen yang sudah pensiun misalnya boleh? Tidak boleh kalau dia sudah diangkat kembali dengan NIDK, ya, terutama ini untuk kawan-kawan kita yang ada di di perguruan tinggi swasta yang diangkat oleh yayasannya sendiri, atau ada dosen kita yang misalnya sudah purna tugas diberi NIDK lagi dari perguruan tinggi, maka ini boleh dia mengusulkan penelitian lagi. Kemudian pengusulannya sama melalui Simditamas, tidak beda sama seperti kemarin. Ya, secara dasar, ya, kuotanya ada sama. Dosen tanpa mengindahkan apakah dosen itu punya H-index atau tidak punya H-index, ya, maka semua dosen bisa mengusulkan 2 pada prinsipnya. 1 sebagai ketua, 1 sebagai anggota, atau 2 sebagai anggota. Itu kuota dasar. Tetapi bagi yang memiliki H-index lebih dari 3 untuk bidang sosial humaniora, maka ini boleh 4. Ya, boleh 4. Ya, boleh 4. Tetapi ada tambahan lagi, kalau dulu kan cukup H-index saja, sekarang ada tambahan bahwa yang bersangkutan
Selain H indeksnya 3, lebih besar sama dengan 3. Kalau untuk kita lebih besar atau sama dengan 5, tapi ada persyaratan dia harus mempunyai artikel pada jurnal internasional bereputasi. Ya, internasional bereputasi yang dia sebagai first author atau corresponding author. Kenapa? H-index itu tidak menjamin seseorang dia sebenarnya corresponding atau post author. Sebagai anggota biasa pun itu bisa punya H-index cukup tinggi. Makanya sekarang dibatasi kembali, dia harus mempunyai artikel yang milik sendiri ya. Milik sendiri artinya sebagai first author ataupun corresponding author. Atau dia mempunyai granted patent ya. Granted patent ya. Granted patent 1 ya. Atau punya 5 yang terdaftar. Ya, terdaftar itu bukan didaftarkan, tetapi sudah punya P-nya, nomor pendaftaran. Jadi kalau kita baru mensubmit, misalnya belum punya pendaftaran, nomor P-nya belum ada, itu tidak termasuk terdaftar. Ya, kalau granted cukup 1 saja, granted. Atau ada yang mempunyai karya yang monumental. Nah, karya monumental ini kita sering menafsirkannya sangat terlalu beragam. Sebenarnya monumental itu biasanya banyak sekali dimiliki oleh kawan-kawan di bidang seni. Ya. Seni atau seorang arsitek. Ya. Itu yang karya monumental. Pertunjukan yang luar biasa hebatnya, diakui oleh bidang keahliannya, oleh asosiasi bidang keahlian, itu karya monumental. Ya. Sama dengan ini nanti. Nanti saya akan jelaskan. Misalnya KI ya, banyak sekali hak cipta dan lain-lain, tetapi kita sudah sepakati hak cipta yang mana yang kita sepakati untuk bisa dijadikan persyaratan. Ini juga nanti mungkin kita perlu diskusikan lebih jauh lagi supaya jangan sampai kita sudah merasa memiliki hak cipta banyak tetapi tidak diakui gitu. Ya, tidak diakui baik untuk kenaikan pangkat maupun di dalam pemenuhan pemenuhan untuk luaran atau capaian luaran. Nah, ini. Kemudian ketentuan 2, ini khusus untuk skema penelitian pasca sarjana dapat mengajukan 5 usulan ya di luar kuota dasar. Jadi 5 usulan itu dianggap 1. Ini sama seperti dulu, tidak ada perubahan. Jadi misalnya satu orang punya bimbingan 5 orang magister, itu bisa kirimkan 5 semuanya. 5-5-nya bisa dikirimkan. Jadi mahasiswa kita 5-5-nya bisa menjadi proposal 1-1. Beda dengan dulu. Kalau dulu kan syaratnya untuk magister 2 orang. Sekarang 1, Pak. 1 mahasiswa magister bisa mengusulkan. Doktor juga 1. Nah, kalau kita mengusulkan ini 5 usulan, karena pembimbing sebagai ketua pengusul, maka hanya dianggap 1. 1 lagi misalnya bisa diambil dari yang lain. Kemudian, oke, saya kira ini tidak ada masalah. Kewajiban pengisian logbook, catatan harian dan lain-lain ini juga sama, saya kira bisa sama seperti dulu. Kemudian ada mendukung program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Ya, sebenarnya kita sudah melaksanakan. Saya berkali-kali mengatakan Kampus Merdeka atau program Merdeka Belajar itu kita sudah menerapkannya sebenarnya dari dulu. Ya, credit earning itu adalah salah satu perwujudan dari pelaksanaan terus magang misalnya. Cuma bedanya sekarang kita berikan dalam bentuk SKS. Gitu. Kita sudah melaksanakan, tinggal namanya saja diganti. Jadi ini ada. Kemudian, pendanaan mengikuti SBK ataupun mengikuti SBM. Ya. Jadi SBK untuk pagu anggaran. Bapak dan Ibu, SBK itu pagu anggaran dan capaian atau tambahan luaran, insentif luaran maksud saya. Jadi pagu anggaran plus insentifnya. Sementara RAB, SBM itu untuk penyusunan RAB. SBM untuk penyusunan RAB. Jadi nanti 2. Saya nanti share ya dua-duanya ini. SBK maupun SBM-nya saya share nanti. Untung Ibu nutup kameranya, tuh lihat dibuka. Jadi Prof Lili bisa di slide show Prof Lili. Ya, dibuka. Coba ya. Oh, masih kurang ini ya. Orang mau nampilin. Tampilan. Makanya betul. Untung selamat ya tutup ininya. Ya, oke. Sip. Oke, Prof. Oke, cukup.
Jadi sekarang dilihat sekali kewajiban mencantumkan acknowledgement. Karena kadang-kala kita lupa ya. Nah, di dalam acknowledgement itu selalu mencantumkan nomor kontrak. Jangan lupa nomor kontrak. Ya, nomor kontrak yang dicantumkan. Ini ketentuan yang saya kira biasa saja. Kemudian ini kategori skema penelitian juga tidak ada beda pada Ibu sekalian. Tidak ada beda, sama saja. Cuma bedanya adalah ini dimerahin skema dosen pemula ya, karena kita keluarkan dari binaan ya. Cuma bedanya mengacu kemana ini? Kalau penelitian kompetitif nasional itu acuannya RIRN, ya. Ada di dalam lampiran Bapak dan Ibu, ada dalam lampiran belakang apa saja, ya. Nanti ini perlu diperhatikan juga mana yang tema penelitiannya, mana yang topik, ya, mana yang judul kita itu bisa dibedakan, bisa dilihat di sana. RIN. Nah, sementara untuk penelitian desentralisasi harus mengacu kepada RIP. Kalau dulu RIP ya, rencana induk penelitian, kemudian kita rubah menjadi Renstra Penelitian Perguruan Tinggi. Jadi mengacu ke sini. Jadi setiap perguruan tinggi ini akan berbeda-beda kalau ini PDUPT dan PTUPT-nya akan berbeda-beda topiknya karena ini sangat tergantung daripada Renstra Penelitian Perguruan Tinggi yang masing-masing. Jadi pada prinsipnya skema penelitian dasar itu sama dengan PDUPT. Persyaratannya dan lain, cuma bedanya adalah topik ya. Topiknya mengikuti rencana induk riset nasional. Kalau ini mengikuti pada Renstra. Terkait itu kemudian ada tambahan lagi mengenai kategori penelitian penugasan. Nah, untuk penugasan saya kira tahun ini belum diberi kesempatan untuk untuk mengusulkan penelitian. Kemudian ini juga sama, saya kira tidak perlu ya. Ini juga sama saja, tidak ada bedanya dengan tahun yang lalu. Mungkin lebih baik kita langsung saja masuk ke sini. Untuk penelitian dasar. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk penelitian dasar, tadi saya sudah katakan ini klasternya mandiri sampai dengan binaan, semuanya bisa. Ya, klasternya semuanya bisa. Kemudian pendanaannya SBK penelitian dasar. SBK penelitian dasar. Jadi nanti kita bisa lihat lah, bisa cek berapa misalnya atau apa yang menjadi SBK penelitian dasar. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, jangka waktunya 2-3 tahun. Nah, pengusulnya tidak ada beda ya, tidak ada beda pengusulnya, sama dengan dulu, yaitu kalau S3 dari mulai asisten ahli boleh. Sekarang bagaimana S3 yang belum mempunyai jabatan fungsional? Tentu masih belum diperbolehkan. Ya, belum diperbolehkan karena syaratnya sudah asisten ahli minimal. Kalau S2 minimalnya lektor. Ya. Kemudian persyaratan berikutnya, ketua pengusul itu mempunyai 2 artikel pada database berindeks atau terindeks bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi atau memiliki status KI terdaftar. Ya, terdaftar jadi punya P. Saya kira kita bisa semua lah kalau untuk kita. Rata-rata kita sudah punya paten terdaftar. Ya, paten ya, maksud saya bukan hak cipta. Paten terdaftar sudah punya paling tidak. Atau buku hasil penelitian ya ber-ISBN yang ini kan diterbitkan oleh IKAPI. Jadi cukup berat. Nanti saya juga akan sampaikan ini buku seperti apa sebenarnya yang layak atau sebaiknya kita tulis. Apakah buku ajarkah, apakah monografkah, atau referensikah? Kita harus memilih. Karena yang paling penting bagi kita, selain daripada ini, karya kita atau hasil penelitian kita itu dapat dipakai untuk memajukan karir kita. Jangan sampai kita jangan asal bikin buku saja gitu. Bikin buku, ditulislah di pendahuluannya buku ajar. Nah, itu kalau buku ajar tidak bisa dipakai untuk poin kenaikan pangkat bidang penelitian. Meskipun hasil penelitian. Karena buku ajar masuknya nanti ke dalam pelaksanaan pendidikan. Meskipun kita ngotot, tidak bisa. Ya, jadi sebaiknya janganlah pakai buku ajar kalau kita ingin memasukkan kepada poin penelitian untuk kenaikan pangkat kita. Nah, terus mengenai 2 artikel di database terindeks bereputasi. Ini beda ini. Ini saya agak khawatir. Ya, orang tidak bisa membedakan, si reviewer tidak bisa membedakan apa yang dimaksud dengan
jurnal internasional terindeks pada database bereputasi dengan jurnal internasional bereputasi. Ini berbeda. Ini berbeda. Ya. Jadi kalau di ini kan, jurnal internasional terindeks di database bereputasi itu terindeks di Scopus atau di Web of Science tanpa memperhatikan impact factor. Tanpa memperhatikan SJR-nya berapa, kemudian impact factor WOS-nya berapa. Yang penting dia terindeks di Scopus atau WOS. Itu adalah jurnal internasional terindeks database internasional, terindeks bereputasi. Sementara kalau disebutkan jurnal internasional bereputasi, ya itu sudah menyangkut kepada impact factor. Jadi kalau dia terindeks di Scopus harus di atas atau sama dengan 0,1, kalau di Web of Science harus di atas atau sama dengan 0,05. Ya, jadi itu yang membedakannya sebenarnya. Nah, ada juga yang tetap mengotot ini. Saya pengalaman saya di beberapa perguruan tinggi. Oh saya ini jurnal saya terindeks pada Copernicus, terindeks di EBSCO, ya misalnya seperti itu. Ini bukan internasional yang bereputasi. Jadi bukan database internasional yang bereputasi. Karena dia masuknya ke jurnal internasional terindeks di luar database yang bereputasi. Kalau dalam kenaikan pangkat, ya, NAS internasional bereputasi yang pakai impact factor di atas 0,1 itu nilainya 40 maksimum. Tapi kalau di bawah itu impact factornya meskipun Scopus ataupun yang di luar misalnya WOS itu hanya 30. Tetapi kalau Copernicus sama-sama internasionalnya tapi tidak terindeks pada database bereputasi. Nilainya hanya 20 ya. Bahkan itu di bawah nilai jurnal nasional terakreditasi. Nah, terus lagi ini ada atau jurnal nasional terakreditasi, maksudnya terakreditasi peringkat 1 dan 2. Ya, peringkat 1 atau 2. Jadi maaf kalau misalnya saya sudah punya di JPI ya, JPI kita baru peringkat 3. Jadi belum bisa dikatakan memenuhi persyaratan untuk sebagai usulan pada riset dasar. Karena peringkatnya baru peringkat ketiga. Ya, sama dengan peringkat keempat kelompokannya 3 dan 4. Kemudian buku hasil ini. Kemudian KI terdaftar tadi sudah saya katakan. Kemudian, ini yang penelitian dasar. Peneliti 1-2 orang ya, boleh 1 orang, boleh 1 orang anggotanya. Ya, ini tinggal ini. Nah, ada perbedaan dengan yang dulu ya mengenai luaran wajib per tahun ini. Luaran wajib per tahun itu adalah jurnal internasional terindeks pada database bereputasi. Jadi tetap yang harus pada Scopus ataupun yang dengan WOS. Ya. Di luar itu tidak diterima. Karena dibilangnya terindeks bereputasi, maka impact factor saya kira tidak jadi masalah. Ya. Kecuali katakan internasional bereputasi. Ini database bereputasi. Kemudian 1 buku hasil penelitian ber-ISBN. 1 buku hasil penelitian ber-ISBN. Saya menyarankan buatlah monograf. Jangan buat buku ajar. Supaya bisa dipakai. Karena kalau dalam bidang pendidikan, itu kita lebih mudah mendapatkannya untuk kenaikan pangkat dibandingkan dengan di dalam bidang penelitian. Ya. Kemudian, 3 artikel proceeding terindeks pada database bereputasi. Ya. Artinya proceeding yang dipublikasikan. Bisa IOP, bisa di mana saja, yang penting dia. Tapi ini tidak juga mengenal impact factor. Yang penting misalnya terindeks pada Scopus. Tetapi Bapak dan Ibu, tolong perhatikan, kalau kita menerbitkan satu proceeding pada ini yang bereputasi misalnya terindeks Scopus, mohon bukti-bukti pelaksanaan seminarnya ini harus didokumentasikan. Jadi jangan sampai yang dimunculkan hanya IOP-nya saja. Itu bisa tidak diakui ya Pak. Ya. Karena yang namanya ini adalah hasil penelitian yang dipresentasikan dalam seminar internasional dan dimuat dalam proceeding yang dipublikasikan.
Itu definisi dari proceeding terindeks database. Jadi awalnya itu dari seminar internasional. Jadi data-data atau dokumen seminar internasionalnya itu harus tetap kita miliki. Paling tidak ada sertifikat keikutsertaan kita dalam seminar internasional. Kemudian yang penting lagi ada steering committee. Ya, steering committee dari pelaksanaan seminarnya itu sudah harus ada. Itu akan ditanya. Ya, akan ditanya. Meskipun pada persyaratan ini tidak terlalu detail. Saya yakin ya, tidak semua reviewer juga paham akan seperti itu. Tidak semua reviewer penelitian paham akan hal seperti itu. Jadi hanya orang-orang reviewer yang merangkap sekaligus sebagai penilai angka kredit, ya akan tahu. Makanya banyak yang komplain, ya, oh saya sudah disetujui Pak sama ini, kenapa tidak disetujui sama kawan ini, kenapa tidak diakui kreditnya untuk kenaikan pangkat. Nah ini terjadi misunderstanding. Ya, terjadi salah pengertian antara satu reviewer dengan reviewer yang lain. Ya, itu saya kira yang perlu diperhatikan sekali. Kemudian 3 book chapter. 3 book chapter. Jadi bukan artinya 3 book chapter itu bukan berarti dalam satu buku kita menulis 3 chapter, bukan. Ya. Jadi ada 3 buku, 3 jenis buku, 3 buah buku yang masing-masing di dalamnya itu kita menulis paling tidak 1 chapter. Jadi jangan sampai beranggapan, oh saya ini sudah menyumbangkan 3 chapter. Itu tetap aja dianggapnya itu adalah 1 buku. Ini banyak juga yang salah pengertian seperti itu. Oh saya Pak, bukan hanya 1 chapter, saya dalam buku ini sumbangan saya 5 chapter. Mau 1 chapter, mau 5 chapter. Kalau ada penulis lain dalam chapter tersebut, itu masuknya adalah book chapter 1. Ya, 1 buku saja. Jadi maksud 3 buku ini adalah masing-masing minimal dia nulis memberikan sumbangan 1 chapter dalam 1 buku. Jadi ada 3 buku. Ini saya kira berat. Ya. Kemudian 3T-nya, semua penelitian dasar itu adalah hanya sampai 3. Ya. Sampai 3 artinya apa? Penelitian itu belum dapat atau secara teknologi belum layak untuk diaplikasikan. Belum layak diaplikasikan. Makanya selalu saya mengatakan, apa sih kriteria mendasar penelitian dasar dengan penelitian terapan atau pengembangan? Penelitian dasar itu konsumennya para ilmuwan lagi. Ya, tidak bisa misalnya kita meneliti, contohnya saya misalnya, meneliti tentang karakteristik satu pakan, formulasi pakan, baru saya analisis mengenai bagaimana misalnya karakteristik mikrobanya, karakteristik produksi PFA-nya, produksi NH3-nya. Kemudian saya berikan kepada petani. Oh ini bagus Pak, produksi NH3-nya bagus, bakterinya meningkat. Tidak nyambung. Ya, ini karena konsumennya itu bukan praktisi. Konsumennya adalah para ilmuwan. Jadi secara singkat, penelitian yang belum memberikan dampak ekonomi secara langsung kepada masyarakat. Itu penelitian dasar. Jadi singkat sekali sebenarnya. Apa-apa yang kita lakukan belum memberikan dampak ekonomis, itu adalah penelitian dasar. Basic research. Tujuannya untuk apa? Mempersiapkan kita untuk melakukan penelitian terapan. Oke, saya kira itu untuk penelitian dasar. Ya. Kemudian kita masuk ke penelitian terapan. Ya. Sama juga ini sama, cuma pendanaannya di SBK penelitian terapan. Persyaratannya sama, S3 minimal asisten ahli, S2 lektor. Kemudian ini juga sama, memiliki 2 artikel, ya, terindeks bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi, persis sama ini. Ya. Kemudian memiliki 1 KI status terdaftar. Cuma perbedaannya dengan dasar, dia harus memiliki mitra calon pengguna. Karena ini penelitian terapan. Ya. Tetapi saya juga mengatakan di ini, apa sih beda mitra penelitian terapan dengan mitra penelitian pengembangan? Kalau mitra penelitian terapan itu tidak perlu dia sharing dana. Ya. Dia hanya pengguna saja. Jangan sampai kita mendapatkan satu hasil penelitian terapan, tidak ada yang menerapkan. Tidak ada yang menerapkan. Jadi kita mau budget. Sama dengan kita mempunyai, ini Pak, teknologi tepat guna. Saya mengatakan,
Oh, teknologi tepat guna itu harus ada yang memakai. Dibuktikan sudah ada yang menggunakan. Siapa hasilnya? Ya mitra ini. Karena mitra kita berdampingan terus, apa keinginan mitra kita sesuaikan. Ya. Jadi akomodir keinginan mitra itu dalam riset. Atau kita memberikan masukan, ini loh hasil riset kita ke mitra yang bersangkutan, supaya data atau hasil penelitian kita diterapkan. Minimal diterapkan di mitra. Itu yang disebut dengan mitra pengguna. Beda dengan mitra investor pada penelitian pengembangan. Kalau mitra investor, dia tanggung jawabnya banyak. Dia harus menyertakan dana secara in cash, sekarang tidak boleh lagi in kind. Ya, harus ada in cash. Kemudian apalagi, dia bertanggung jawab juga untuk memproduksi secara masif dalam skala industri. Itu bedanya. Dia harus bertanggung jawab untuk memasyarakatkan, untuk memproduksi secara massal. Itu mitra yang berkaitan dengan penelitian pengembangan. Jadi kalau di sini terapan ini ciri khasnya berorientasi produk yang telah tervalidasi di lingkungan laboratorium dan di lapangan yang relevan. Dan ini sudah dibuktikan secara in vivo. Secara langsung kalau ternak ya sudah ke ternaknya dan ini berhasil. Dan ini yang diharapkan yang paling tidak ini ada mitra pengguna. Kemudian luaran wajibnya tidak lagi jurnal karena terapan, tidak lagi jurnal, tapi satu produk iptek tersebut yang dapat berupa metode, blueprint, kebijakan. Kalau kita misalnya formulasi ransum atau metode artificial insemination yang baru misalnya, atau apa saja misalnya dalam bidang ini, tapi sudah ini dan ini dilindungi oleh KI. Dalam hal ini dipatenkan lah, secara resmi dipatenkan. Ya, kalau merek dagang saja enggak, Pak. Nah, merek dagang itu kan berasal dari satu produk yang sudah dipatenkan, ini mereknya. Saya sering menolak kalau dia menghasilkan merek dagang. Ya, merek dagang ya apa didagangkan tapi tidak dipatenkan, ya didagangkan saja. Biasanya merek dagang itu kalau dipatenkan terlebih dahulu. Nah, ini jadi bukan lagi meminta publikasi. Ya. Kemudian ada dokumentasi hasil uji coba produk tersebut. Ya. Kebijakan atau pertunjukan karya seni pada tahun kedua dan selanjutnya. Jadi tidak ada kata-kata minta jurnal lagi. Tidak ada kata. Itu adalah luaran tambahan nantinya. Hanya luaran tambahan saja. Di mana TKT-nya pun sudah 4 dengan 6. Artinya sudah layak untuk dipakai di stakeholder atau di praktisi dan kita. Jadi mohon Bapak dan Ibu sekalian, penelitian terapan adalah penelitian yang sudah lolos uji coba di laboratorium dan layak sudah diuji coba di lapangan. Kemudian produknya ada dan produk ini akan dilindungi oleh kekayaan intelektual kita. Bagi kita yang di eksakta, ya, bagian di eksakta itu adalah bagian di eksakta, yaitu paten biasanya, baik paten ini maupun paten sederhana. Jadi untuk penelitian terapan. Kemudian yang ketiga masih kompetitif nasional. Saya coba masukkan penelitian pasca sarjana yang tesis magister, mahasiswa yang sedang mengambil S2 ya. Meskipun ini tidak begitu kan tahun ini, kita tidak tahu kan, barangkali ada kebijakan mendadak, boleh misalnya mengajukan, kita pun harus diingat. Kemudian SBK-nya masuk ke dalam SBK riset dasar. Maksimum 40 juta. Ya, maksimumnya 40 juta. Ya, waktunya hanya 1 tahun. Nah, siapa yang mengusulkan? Yang mengusulkannya itu adalah pembimbing utamanya. Ya, pembimbing utamanya yang bergelar doktor. Tapi pasti ya bergelar doktor, karena tidak akan dipaksa kalau tidak bergelar doktor. Kemudian anggota pengusulnya terdiri dari
dosen pembimbing lain sama satu mahasiswa yang sedang dibimbing. Satu, kalau dulu 2, Pak. Sekarang 1 saja udah boleh wisuda. Makanya dananya turun dari 40 juta, tapi hanya untuk 1 tahun. Ya, untuk PPS ini sama, meningkatkan produktivitas penelitian program pasca sarjana. Ya, TKT-nya adalah sampai TKT 1 sampai 3 karena riset dasar. Nah, luaran wajibnya ini dimuat dalam Jurnal Nasional Terakreditasi peringkat 1 sampai 3. Jadi JPI pun sudah masuk, Pak. Sudah boleh. Ya. Karena 1 tahun ya 1 mintanya cuma. Ya. Jadi peringkat 1 atau 3 atau 1 artikel pada jurnal internasional. Lagi-lagi internasional. Internasional apa? Terindeks Copernicus pun boleh, ya. Terindeks EBSCO pun boleh, ya. Ini tidak harus bereputasi, Pak. Atau 1 proceeding seminar internasional terindeks bereputasi kalau ini. Kalau diseminarkan, ini atau semua, Pak, pilih salah satu. Atau semua pilih salah satu aja. Ya, kalau mau diseminarkan di seminar internasional, tapi harus dipublish proceedingnya. Ya, yang sering ini sekarang bereputasi IOP yang banyak ya. Yang banyak gitu. Tapi ya hati-hati, sekali lagi saya katakan bahwa dokumen dari seminarnya itu harus dimiliki. Ya, sertifikat pengikut sertakan seminar, kemudian dokumen pelaksanaan seminarnya harus ada. Jangan hanya sampai diusulkan hanya ya proceedingnya saja gitu tanpa ada dokumen tambahan. Kemudian disyaratkan mahasiswa penulis pertama pembimbing sebagai corresponding author. Jadi tidak boleh pembimbing tidak dimasukkan sebagai corresponding karena sekarang ini sudah disebutkan, Pak, sudah secara eksplisit dituliskan. Baik dalam penelitian doktor, pasca doktor, kemudian penelitian PMDSU maupun magister, sudah secara eksplisit disebutkan bahwa dosen pembimbing itu harus sebagai corresponding author. Nah, lagi-lagi saya ingin menyampaikan corresponding author yang seperti apa yang bisa dipakai oleh si corresponding author. Ya, karena ini nanti kalau akan dipakai oleh yang bersangkutan untuk kenaikan pangkat misalnya, tidak hanya melampirkan dokumen jurnalnya saja, tetapi proses review, proses pengajuan, proses review dan segala macam itu harus menggunakan emailnya si corresponding author. Jadi kalau misalnya kita mengklaim sebagai corresponding author tidak punya dokumen bahwa kita berlaku sebagai corresponding, ya tidak bisa dipakai, Pak. Tetap aja dia dianggap sebagai anggota, sebagai co-author biasa. Ini juga perlu diperhatikan. Jadi si mahasiswa mengusulkan publikasi ini baik untuk seminar internasional maupun untuk publikasi di jurnal, maka pembimbingnya harus memakai nama pembimbing di dalam pengusulannya maupun di dalam proses reviewnya. Termasuk emailnya email pembimbing, ditujukan ke email pembimbing, bukan ke email si mahasiswa. Itulah fungsinya corresponding. Orang yang bertanggung jawab dalam hal korespondensi dan tanggung jawab terhadap isi dari substansi dari artikel tersebut. Ini untuk tesis magister. Kemudian ini yang berikutnya adalah penelitian disertasi doktor. Nah, ini yang diperbolehkan sekarang, Pak. Yang diminta untuk diusulkan. SBK-nya penelitian dasar, tetapi maksimum 60 juta. Jadi kita tidak perlu melihat kepada SBK Permenq ya, PMK sekian tidak perlu dilihat karena ini meskipun SBK penelitian dasar tapi sudah dipatok 60 juta. 60 juta. Nah, apa yang menjadi persyaratannya? Ketua itu dia pembimbing utama. Yang mengusulkannya adalah pembimbing utama. Baik dia mempunyai program di dalam maupun di luar negeri sekarang boleh. Ya, program doktor dari dalam dan luar negeri ini boleh. Baik doktor by course maupun doktor by research. Sebenarnya kita sudah masuk sistem atau prodi doktor di Indonesia itu 75% sudah by research sekarang.
Karena dari 42 SKS kita hanya minta maksimum 12 untuk perkuliahan. Jadi sebenarnya 30 SKS itu sudah riset semuanya. Jadi tidak lagi menginikan. Kita sudah mengarah kepada by research, yang jadi bukan by cost lagi. Memiliki minimal 2 artikel sebagai penulis utama, ya, first author atau corresponding author di jurnal internasional bereputasi. Kalau ini internasional bereputasi, siapa yang ininya? Ya pembimbing utamanya, Pak. Ya. Jadi H-index tidak diminta, tetapi dia diminta penulis utama atau baik first author maupun corresponding pada 2 jurnal internasional bereputasi. Apakah waktunya dibatasi? Tidak, Pak. Ya, kalau dulu dibatasi 5 tahun terakhir, tidak. Karena pada prinsipnya karya seseorang itu dari mulai dia berkarir sampai dia pensiun lagi, itulah melekat pada dirinya, karya dia. Tidak bisa kita mengatakan 5 tahun terakhir harus sekian, tidak bisa, Pak, seperti itu. Ya. Jadi harus sama dengan kenaikan pangkat. Selama belum dipakai untuk kenaikan pangkat, maka karya ilmiah dia ya berlaku. Kecuali sudah lewat jadwalnya, misalnya kenaikan pangkat keluarnya ini 6 bulan sebelum itu udah bisa diusulkan. 6 bulan sebelum kita keluar SK kenaikan pangkat, semua karyanya bisa dipakai. Bagi yang belum dipakai. Makanya kita kalau menuliskan CV kan dari mulai kita berkarya sebagai dosen ya itulah karya kita. Jadi tidak hanya 5 tahun terakhir. Jadi saya kira ini tidak masalah. Kemudian anggotanya sama, kopromotor dan 1 mahasiswa program doktor. Kemudian luaran wajibnya itu cuma 1. Tidak ada ataunya, Pak. Penulis pertama mahasiswa pada jurnal internasional bereputasi. 1 tahun 1. Jadi kalau dia boleh mengusulkan ini sampai 2 tahun, maka dia wajib memiliki 2 sama ini. Kemudian yang selalu diminta adalah progres dari disertasinya. Progres dari disertasi. Meskipun itu tidak menjadi wajib. Tapi publikasi yang kita. Nah sekarang bagaimana? Ini sering juga ada pertanyaan. Kok UNAN mintanya banyak sih? Sementara wajibnya kan cuma 1 ini saja. Kok UNAN banyak? Memang perguruan tinggi diberi kewenangan untuk menambah luaran tambahan. Diberi kewenangan untuk menambahkan luaran tambahan. Di dalam pasal-pasal kontrak itu boleh, perguruan tinggi boleh menambahkan. Ya meskipun saran saya jangan terlalu memberatkan lah. Jadi hal yang kecil-kecil jangan sampai mematahkan semangat untuk tidak meneliti. Hal yang tidak prinsip misalnya, ya tidak boleh lah. Ya, seperti itu. Misalnya poster segala macam, kalau belum ya tidak apa-apa. Poster untuk apa? Kalau saya agak kurang setuju ya. Poster ditampilkan sebagai persyaratan, dan poster itu tujuannya kan untuk pada saat seminar ditampilkannya, bukan sebagai dokumen resmi untuk di-upload ya. Untuk apa? Tidak akan ada yang melihat. Jadi hal kecil seperti itu menurut saya jangan sampai jadi batu sandungan ya bagi peneliti. Tapi prinsip yang utama boleh, yang pokok-pokok saja. Jadi jangan sampai yang sunat itu akan mengalahkan yang wajib lah. Ya, sampai seperti itu. Nah TKT-nya ini hanya sampai 3 karena penelitian SBK-nya adalah penelitian dasar. Jadi ini untuk boleh sampai 2 tahun penelitian doktor. Bagi Bapak dan Ibu yang punya bimbingan doktor, saya kira ini kesempatan ya tahun ini kita untuk mengusulkan. Mulai hari ini sudah bisa upload. Kemudian yang ketiga, PMDSU. Ya, PMDSU. Ini ada sedikit perubahan saya kira ininya. Ketua pengusul adalah promotor mahasiswa dengan H-index lebih besar dari 2. Ya, lebih besar dari 2. Untuk PMDSU. Kemudian sebenarnya untuk ini sudah berubah, ya sudah berubah. Tapi untuk syarat untuk menjadi pembimbing sudah lebih dari 2. Saya kira sekarang udah berapa? Sudah 3 atau 4 ya. Saya nggak tahu, nggak memperhatikan yang kemarin. Ya, tapi untuk sebagai syarat pengusulan proposal H-indexnya diperlukan 2. Kemudian anggotanya adalah kopromotor, ya kopromotor dan 1 orang mahasiswa bimbingannya. Luaran wajibnya ini sama dengan riset doktor tadi. Ini boleh sampai 3 tahun, Pak. Boleh sampai 3 tahun dan maksimumnya adalah sama dengan penelitian doktor 60 juta per tahun. Kemudian luarannya 1 artikel ilmiah
pada jurnal internasional bereputasi. Jangan lupa pembimbing dijadikan corresponding author. Pengeluaran tambahan silakan apa saja di luar ini. Yang TKT-nya hanya sampai TKT 3 juga. Jadi ini untuk PMDSU bersiap-siap, saya kira mudah-mudahan awal tahun depan sudah diminta dan bisa saja didanai dalam tahun itu juga. Karena seperti itu sering ada, Pak. Diminta tahun itu, didanai juga tahun itu. Tergantung kemampuan daripada anggaran yang tersedia. Kemudian pasca doktor. Nah ini yang sedikit agak berat, saya kira untuk pasca doktor ini. Meskipun SBK penelitiannya, itu SBK penelitian dasar. Tahun dulu, ini boleh sampai ke SBK terapan. Sekarang hanya sampai dasar, Pak. SBK dasar. Makanya sampai 3. Kalau dulu boleh sampai TKT-nya 6. Ya, sekarang ada perubahan, karena masuknya PPS tetap program pasca sarjana. Yang dikelolanya di program penelitian, program pasca sarjana. Meskipun itu adalah pasca doktor. Ketuanya adalah dikatakan dosen senior, Pak. Ya, dosen senior artinya bukan dosen yang ya kriteria senior bukan dari umur, Pak. Ya, bukan dari umur. Tapi paling tidak dia sudah sebagai dosen pasarjana, pernah memberi bimbingan misalnya ya, supaya dia juga bisa paham dengan apa yang dilakukan. Minimal lektor kepala. Jadi bukan lektor lagi, bukan asisten ahli lagi, tapi minimal lektor kepala. H-indeksnya minimal 5. H-indeksnya minimal 5 untuk bidang sains dan teknologi. Untuk yang bidang-bidang sosial, H-indeksnya minimal 3. Tetapi ada tambahan lagi, bukan hanya H-indeks, dia harus memiliki 5 artikel pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis utama. Jadi tidak lagi hanya H-indeks yang diminta. Ya, karena apa saya katakan tadi, orang yang tidak punya first author atau corresponding author, H-indeksnya bisa tinggi. Bisa tinggi. Itu yang dilakukan oleh kawan-kawan kita dari Kopi, Pak, kelompok ini. Ada yang dalam 1 tahun itu H-indeksnya bisa punya 23. 1 tahun dia H-indeksnya 23. Ya, karena apa? Dia ikut di mana-mana nempel. Pas dilihat hanya IOP saja sebenarnya. Nah, ini yang sedang dilacak juga sebenarnya, bahwa cara-cara meningkatkan H-indeks dengan cara yang tidak wajar. Makanya sekarang dibatasi lagi. Ditambah lagi persyaratan, bukan H-index, tapi harus punya 5 artikel sebagai penulis utama pada jurnal internasional bereputasi. Kemudian si penelitinya sendiri, si pasca doktornya sendiri, itu harus punya 1 artikel pada yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi. Nah, untuk yang sekarang saya kira tidak ada masalah. Karena untuk syarat menjadi doktor, untuk lolos, itu kan harus punya minimal 1. Jadi ini sudah tidak ada masalah bagi mahasiswanya yang lulus 3 tahun terakhir. Yang lulus 3 tahun terakhir. Karena maksimumnya ini kelulusan 3 tahun terakhir. Itu tidak boleh lebih dari itu. Kemudian peneliti pengusul tidak boleh dari institusi yang sama. Jadi kalau dari UNAN tidak boleh lagi ke UNAN lagi. Harus keluar. Harus keluar. Tidak boleh di institusi yang sama. Jadi ini sama juga meningkatkan produktivitas penelitian pasca sarjana. Jadi ini untuk penelitian pasca sarjana. Kemudian yang desentralisasi, ya, saya udah inikan tadi, penelitian dasar itu tidak ada bedanya pada dengan PDUPT itu tidak ada bedanya dengan PTUPT, dengan penelitian dasar kompetitif nasional. Persis sama. Yang membedakan apa? Topik penelitiannya, ya. Skema ini penelitiannya, lihat saja renstra penelitian kita tadi UNAN, tadi mana yang bagi perguruan tinggi lain. Jadi jangan mengacu kepada RIRN lagi, mengacu kepada renstra perguruan tinggi. Saya ingat dulu kenapa ini sebenarnya yang unggulan perguruan tinggi ini yang menginikan tuh saya dulu. Ya. Ketika diminta ada penelitian desentralisasi, apa yang harus dibuat? Saya pertama kali melakukan apa? Pemetaan kinerja, mengklasifikasi perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi sangat beragam, bagaimana mengasih duit ke perguruan tinggi kalau tidak diklasifikasikan dulu berdasarkan yang klasternya. Kemudian bagaimana menciptakan keunggulan perguruan tinggi
karena beda-beda unggulan perguruan tinggi kalau kita tidak menciptakan satu penelitian yang berbasis perguruan tinggi. Bagaimana kita bisa membuat satu unggulan perguruan tinggi kalau tidak mempunyai renstra penelitian perguruan tingginya? Karena perguruan tinggi di sini itu berbeda dengan perguruan tinggi lain. Ya, tergantung kepada SDM dan SDA-nya biasanya. Sumber daya alam apa yang dimiliki di daerahnya, sumber daya manusianya seperti apa, baru muncullah di sana unggulan perguruan tinggi. Makanya dimunculkanlah unggulan perguruan tinggi. Jadi persis sama, cuma bedanya itu saja, Pak. Saya kira tidak perlu dibahas terlalu. Demikian juga penelitian terapan. Ini persis, ya PTUPT itu persis penelitian terapan kompetitif nasional. Bedanya itu juga, ya, bedanya mengacu kepada renstra penelitian perguruan tinggi. Yang lain-lainnya persis sama, ya, persis sama, tidak ada bedanya. Oke, nah sekarang kita lihat kepada pengusulan proposal. Jadi apa saja di sini? Sama Pak, seperti dulu, ya, seperti dulu sama. Jadi kalau dulu bikin proposal tuh orang capek bikin proposal sampai berpuluh-puluh lembar dikirim semuanya. Sekarang simpel sekali proposal itu. Ya. Mengisi identitas ketua pengusul, identitas usulan. Ini saya katakan ada yang skemanya apa, topiknya apa, kemudian klasternya apa. Ini ada di sini semua. Nanti bisa dilihat ya, kalau temanya apa sih saya tuh, topiknya apa sih, judulnya apa, ini masuk kemana kita akan lihat. Kita masuk ke dalam ilmu ilmu peternakan atau ilmu hewani, ilmu ternak atau ilmu hewani bisa itu bidang ininya. Kemudian masuk kita ke bidang pangan ya, bidang pangan dan makanan pangan. Kemudian ringkasan, ya, ringkasan itu tidak boleh lebih dari 500 kata. Jadi sekarang kita buat saja ringkasannya apa sih, isinya apa, latar belakang, tujuan, tahapan penelitian, keluaran yang ditargetkan, UKT-nya berapa. Ingat itu buat aja 500, sedikit sekali 500 itu. Nah, ya, sedikit. Jadi jangan buat proposal yang luar biasa banyaknya, nanti pas kita mengupload bingung. Wah, ini harus dipotong sana, potong sini, potong sana, potong sini. Akhirnya nggak sempat kita. Simpel-simpel saja, ya, dituliskan 5 kata kuncinya apa, baru upload untuk bidang ringkasan. Kemudian latar belakang juga tidak boleh lebih dari 500 kata. Cukup permasalahan yang akan diteliti, tujuannya apa, urgensi kita apa. Ya, urgensi itu menyangkut apa sih yang disebut urgen? Penting. Kalau tidak penting ya tidak akan diteliti, tidak urgen. Karena penelitian itu melakukan sesuatu yang urgen. Kalau tidak urgen untuk apa diteliti? Ya, ini menyangkut asas manfaat. Ya. Kemudian spesifik khusus terkait dengan skema. Ya, terkait kalau dasar ya kita katakan penelitian ini akan menghasilkan sesuatu yang basic. Ya, dalam rangka apa? Untuk menuju ke penelitian terapan nantinya. Jadi basic ya yang harus kita inikan. Kalau terapan ya kita jangan berbicara lagi tentang laboratorium. Ya, tapi kita berbicara tentang hasil yang bisa diaplikasikan. Ya, jangan bicara lagi dengan jurnal. Ya, tapi kita bicara tentang produk. Itu yang sifatnya khusus. Kalau penelitian dokter misalnya, ya penelitiannya itu penelitian dasar, tetapi dalam pengembangan keilmuan. Dalam pengembangan keilmuan, karena dia apa yang diperlukan? Novelty bagi seorang dokter itu. Novelty-nya apa sih sebenarnya yang diharapkan penghasilan seorang dokter? Nah, ini yang perlu dikaji. Kemudian apakah dengan riset dokter ini misalnya akan mempercepat? Karena selain daripada menghasilkan luaran itu, intinya adalah bantuan percepatan program dokter. Pada awalnya dulu riset dokter itu, penelitian disertasi dokter itu adalah bantuan percepatan penyelesaian program dokter. Itu awalnya yang kita inikan dulu. Ini juga tidak boleh lebih dari 500 kata. Kemudian tinjauan pustaka, tujuan pustaka itu masuk di dalamnya harus ada state of the art. State of the art sesuatu yang hasil pengembangan yang betul-betul ini keterbaruannya kelihatan. Keterbaruan kelihatan. Harus ada roadmap riset. Jadi pada Ibu nanti roadmap riset itu tidak dimasukkan di materi dan metode, masukkan di pustaka, disisip di sana dengan PNG ya biasanya, gini formatnya. Jadi roadmap riset ya ini penting sekali. Banyak sekali yang masih campur aduk
antara roadmap riset dengan tahapan penelitian. Ya, roadmap riset dengan tahapan penelitian. Roadmap riset itu menyangkut 3 kurun waktu. Apa yang sudah kita lakukan, hasilnya apa, kemudian apa yang sedang kita lakukan, kira-kira hasilnya apa, ya. Apa yang akan kita lakukan 5, 10, 15 tahun ke depan. Itulah menyangkut 3 kurun waktu. Dulu, sekarang, dan yang akan datang. Peta jalan, cita-cita dan harapan seorang dosen. Karena dosen itu peneliti, saya mau menjadi seorang dosen, jangan sampai menjadi peneliti kutu loncat. Apa sih peneliti kutu loncat itu? Peneliti yang apapun diambil sama dia, nggak peduli bidang keahliannya beda atau tidak. Nah, yang seperti itu kelihatan dari roadmap-nya nanti. Dia tidak bisa membuat roadmap kalau peneliti kutu loncat. Ya. Jadi sekarang meneliti bebek, tahun depan meneliti sapi, tahun depannya lagi meneliti ayam, misalnya, depannya lagi meneliti kambing, misalnya. Nah, sebenarnya dia ahli apa sih? Ahli domba bukan, ahli sapi bukan, ahli bebek bukan. Jadi konsisten ya. Yang namanya roadmap itu konsisten pada bidangnya dengan melihat dari track record dia. Apa yang sudah dilakukan. Biasanya dimulai dari dia mendapatkan karya yang bisa layak untuk menjadi dasar dasar untuk karir dia. Ada yang dimulai dari disertasi, ya, ada yang dimulai dari magister. Kalau magister sekarang saya kira sudah bisa untuk jadi roadmap-nya. Karena apa? Dia sudah publikasi, Pak. Sudah menghasilkan sesuatu. Ya, kalau dulu kan enggak ada. Kalau dulu enggak ada. Sebenarnya kita sudah sangat terlambat. Ya, sudah sangat terlambat. Ya, kewajiban publikasi magister baru tahun 2017, doktor pun baru tahun 2017. Ya, sementara di luar itu sejak 30, 40, 50 tahun yang lalu sudah. Ini kan. Saya teringat dulu tahun 88, saya sudah diwajibkan jurnal internasional bereputasi. Saya nggak tahu kalau itu jurnal internasional bereputasi. Yang penting Anda boleh lulus tahun sekian dengan sekian buah jurnal. Itu tahun 90, Pak. Ya. Sementara di kita baru diwajibkan 2017. Nah, ini sudah terlambat sebenarnya. Nah, jadi ini dalam tujuan pustaka ya, ada state of the art yang jelas, ya, kecanggihan, ya, kemajuan, keurgensian, ya. Di sini ada roadmap-nya. Kemudian utamakan pustaka itu di bawah 10 tahun. Di bawah 10 tahun. Itu yang disebut dengan mutakhir. Ya. Kemudian pustaka itu utamakan diambil dari jurnal. Ya. Dari sumber primer, dari jurnal. Ini agak panjang, bukan. Kemudian metode, nah ini baru ada diagram alir penelitian yang utuh. Jadi ini bedanya. Nah, waktunya hanya waktu sekarang saja. Kalau kita melaksanakan 3 tahun, apa yang dilakukan dalam tahun pertama apa, targetnya apa, ya, indikator tahun pertama itu apa hasilnya. Kemudian tahun kedua akan melakukan apa, indikatornya apa. Kemudian tahun ketiga sama seperti tahun 1 dan 2, apa targetnya. Jadi ini yang tahapan penelitian, diagram alir. Ya. Nah, kemudian ada juga sekarang diminta jelaskan masing-masing anggota dalam setiap tahapan itu. Ada yang ditanya, Pak, bagaimana kalau 1 tahun penelitiannya? Apakah kita punya diagram alir? Punya, tetap harus punya. Karena dalam 1 tahun pun tahu ada tahapan. Ya, ada tahapan penelitian tahun awal. Ya, tahapan awal, tahapan riset, sampai tahapan berikutnya mendapatkan satu kesimpulan. Itu ada tahapannya. Jadi tidak harus tahun. Ya, tidak harus tahun. Tetapi tahapan riset itu boleh menyangkut waktu, boleh tidak menyangkut waktu. Artinya tidak menyangkut tahun pelaksanaan. Ya, tetapi tahapan riset. Tidak disebutkan di sini tahun 600 kata. Kemudian luaran dan target capaian. Ya, luaran dan target capaian. Ini berisi target luaran wajib dan tambahan. Ya, harus disebutkan nama jurnalnya apa, target kita. Kalau buku mau diterbitkan di mana, penerbitnya apa misalnya.
Kalau di hasil riset terapan misalnya deskripsi produknya apa sih akan dihasilkan oleh kita? Yang bisa kebayang. Kemudian tahunnya akan kita targetkan, tahun sekian status capaiannya seperti apa. Kalau jurnal misalnya tahun pertama dipublikasikan di jurnal ini, nanti status capaian seperti apa? Apakah under review? Apakah baru submitted saja? Atau targetnya sudah accepted? Ya tergantung kita yang menargetkan. Ya. Ada pertanyaan lagi, boleh dapat berubah misalnya dari jurnal yang kita sebutkan dulu, tapi saya berubah. Ya tidak apa-apa, boleh. Yang penting dia klasifikasi jurnalnya sama. Kalau internasional bereputasi, ya jangan turun jadi jurnal internasional. Jangan turun jadi jurnal nasional terakreditasi misalnya. Ya, boleh saja, karena kita akan mencari yang terbaik. Atau jangan-jangan jurnal itu tahun sekarang masih berjalan di Simago-nya, di Scopusnya, tahun berikutnya kita lihat sudah cancel. Kemudian mengenai kelayakan tadi sebelum saya lupa, ya, yang dimaksud dengan kelayakan jurnal internasional bereputasi, jurnal yang diterbitkan pada saat jurnal ataupun publisher itu belum di cancel. Ini beda dengan penelitian kenaikan pangkat, Pak. Kalau kenaikan pangkat begitu di cancel, dia sudah tidak bisa jadi syarat utama. Kalau ini boleh. Ya, kalau ini boleh. Yang tidak boleh itu dia menerbitkan publikasi setelah jurnal itu di cancel. Itu sudah tidak bereputasi lagi. Karena kalau Web of Science-nya sudah dicabut. Ya, dia sudah termasuk itu lagi. Kalau Scopus sudah di cancel, terutama di Scopus, ya, bukan di SJR. Kalau di Simago kadang-kadang 3 tahun Pak masih berjalan. Satu contoh misalnya, sekarang Bapak dan Ibu kalau lihat Journal International of Poultry Science sama jurnal Pakistan Journal of Nutrition, Bapak buka di Simago-nya, itu masih berjalan. Masih tidak apa-apa. Tapi cek di Scopusnya sudah di-cancel. Tahun 2018 sudah di-cancel. Nah, kita mengacu ke sana. Mengacu ke Scopusnya, jangan mengacu kepada SJR-nya. SJR itu hanya untuk melihat impact factor. Ya. Kalau sudah 3 tahun, biasanya ini akan hilang dengan sendirinya di SJR. Udah baru disebutkan misalnya discounting atau cancel. Atau periode ini coverage-nya sudah hanya putus sampai 2018, tidak dilanjut. Itu dia. Tapi untuk meyakinkan betul, kita selalu melihat ke web Scopusnya. Jadi mohon ini juga diperhatikan. Boleh ganti, boleh. Ya, siapa tahu kita terjadi apa-apa dengan jurnal tersebut. Kalau tidak boleh ganti, ya ini kan hanya untuk menunjukkan bahwa si peneliti itu mengerti, tahu tentang apa yang akan dia tuju jurnal. Dia paham. Jangan sampai dia mengatakan saya akan publikasi jurnal internasional bereputasi, ditanya dia tidak tahu satupun jurnal internasional bereputasi yang mana. Apa kriterianya tidak tahu. Jadi dengan melihat ini dia sudah tahu, oh jurnal internasional bereputasi itu contohnya ini. Ya, kriterianya seperti ini. Nah itu maksud saya Pak, jadi perlu diinikan. Kemudian rencana anggaran biaya mengacu kepada PMK tentang subkeluaran penelitian. Nanti saya lihatkan PMK berapa dan bisa diinikan nanti, bisa dibagikan. Ya. Yang sering dipakai PMK 112 tahun 2020. Pendanaan untuk anggaran 2021. Ya. Saya kemarin sudah telepon direkturnya untuk merubah secepatnya apa yang ditulis di dalam panduan edisi 13 karena masih pakai PMK 127. Saya bilang ini legal formalnya bahaya ini. Harus diganti secepatnya, direvisi kembali dan dikeluarkan SK bahwa ini tidak pakai yang PMK 127 lagi, pakailah PMK 112. Kemudian SBM-nya tentang biaya masukannya pakai PMK 119. Nanti kita ini kan semua. Jadi pagu anggaran mengacu kepada PMK subkeluaran atau SBK, sementara untuk penyusunan RAB itu pakai PMK tentang SBM, standar biaya masukan. Nah, maksudnya apa? Untuk RAB ini kita perjalanan misalnya Padang Bukit Tinggi, bisa dicek di sana berapa sih Padang Bukit Tinggi, mengundang seorang pakar untuk didanai, untuk dikasih anggaran. Anggaran sudah ada di sana Pak. Untuk membeli konsumsi di lapangan ada. Untuk Kota Padang ini berapa konsumsinya?
ya ada semua di SBM, Pak. Lengkap banget SBM. Mau kita perjalanan misalnya ke ke Jakarta, berapa tiket yang layaknya, maksimumnya berapa? Terus mau pembelian terutama jasa-jasa ya, terutama jasa dari sana. Mau seminar ke luar negeri, misalnya ke Eropa, berapa batas yang diperbolehkan untuk melaksanakan seminar itu biayanya. Tinggal dilihat aja nanti di PMK tentang SBM. Ada semua di sana. Nah, kemudian besaran dana tergantung pada skema dan bidang fokus penelitian. Ya, kita adalah pangan ya. Jadwal penelitian seperti biasa, daftar pustaka seperti biasa menggunakan abjad ya dan tahun. Kemudian persetujuan atau pernyataan mitra khusus untuk riset terapan. Ya, harus ada pernyataan mitra. Pakai materai tentunya yang 6.000. Ya. Jadi semua penelitian terapan, baik itu pengembangan maupun terapan harus ada mitra. Di sini mitranya adalah mitra pengguna. Kemudian persetujuan usulan. Nah ini seperti tahun lalu. Ya. Jadi ketika diinginkan maka usulan ini harus kita mendapatkan approval dari pimpinan LPPM. Jadi di dalam ini sama seperti tahun lalu, pertama kelayakan administrasi. Jadi jangan dulu mengupload proposal kita. Mengupload proposal tapi belum tentu proposal kita diperiksa. Ya, kalau administrasinya sudah tidak layak, maka akan di-cut ya, akan di-cut hanya sampai tahap administrasi saja. Tidak layak sudah. Nah, kelayakan itu biasanya menyangkut eligibility. Eligible enggak orang ini masuk ke penelitian dasar? Eligible enggak orang ini masuk ke penelitian terapan misalnya? Ini berdasarkan dari data-data yang sudah Bapak Ibu update. Ya, sudah Bapak Ibu update di Simlita, Mas. Makanya kan diminta untuk mengupdate. Kadang-kala data-data terbaru kita, entah jurnal, entah paten, dan lain-lain, belum masuk secara otomatis. Kita harus menambahkannya. Supaya nanti dalam seleksi administrasi, itu menjadi layak, karena itu adalah kelayakan bagi seorang ketua peneliti. Nah, ini tadi mengenai peta jalan Bapak dan Ibu sekalian atau roadmap. Jadi sudah dikatakan di sini adalah riset, teknologi, dan industri. Dan menyangkut waktu. Ya, menyangkut waktu. Jadi ada riset luaran yang pernah dilakukan, riset atau luaran yang diajukan, atau sekarang riset yang akan didatang. Jadi menyangkut 3 kurun waktu di sini. Sampai biasanya, misalnya tahun 2040, kalau kita masih belum pensiun, nah cita-cita saya ingin membuat ini yang sudah dipasarkan di skala industri dan establis. Seperti inilah kira-kira menyangkut 3 kurun waktu. Nah. Terus menyangkut kebaruan, ya, apa sih yang menyangkut kebaruan atau novelty untuk terutama inti soal penelitian harus ada novelty-nya. Kita mendapatkan teori atau konsep baru, kita mendapatkan metode atau standar yang baru, kita mendapatkan produk baru, prototipe baru, kemudian pengembangan merek dengan fungsi baru, merek dengan spesifikasi baru. Jadi jangan sampai kita mendapatkan sesuatu, tetapi sebenarnya di pasaran sudah banyak. Orang sudah banyak, itu bukan novelty lagi, bukan novelty lagi. Jadi yang namanya novelty itu adalah ada kebaruan di dalam setiap luaran yang kita temukan, baik konsep, baik produk, ya, baik merek, ya, dengan spesifikasi yang baru. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian tentang peraturan Menteri Keuangan yang diinikan. Jadi kita memakai rujukannya Menteri Keuangan 112, PMK 112 tentang SBK tahun anggaran 2021. Kemudian untuk SBM-nya kita memakai PMK 119 ya, tentang biaya masukan tahun anggaran 2021. Nah, standar biaya ini SBK itu sudah termasuk keluaran wajib. Sebenarnya kalau Bapak dan Ibu lihat di PMK-nya sendiri, itu pertanggungjawabannya apa? Satu cuma laporan, Pak. Jadi misalnya PMK untuk SBK untuk riset dasar bidang pangan itu 151 juta. Di dalam PMK-nya disebutkan 1 buah laporan, Pak. Tetapi DRPM punya
kewenangan untuk menambah keluaran itu di luar PMK. Ya. Karena ini menyangkut apa? Menyangkut Undang-Undang Dikti nomor 12 tahun 2012. Di sana disebutkan setiap penelitian wajib disebarluaskan atau didiseminasikan. Di sana disebutkan melalui publikasi, melalui seminar, kemudian dipatenkan. Jadi boleh karena dasar hukumnya ada. Untuk membuat tambahan itu dasar hukumnya ada, yaitu Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Makanya ditambahlah di sini dengan luaran wajib di samping laporan. Laporan itu sebenarnya hanya pertanggungjawaban administrasi saja. Ya. Jadi kalau zaman dulu ya laporan saja, itu hanya laporan administrasi saja, bukan laporan capaian prestasi seorang peneliti. Kemudian standar biaya masukan, biaya berupa harga, ya, satuan tarif yang dalam menyusun rencana kerja. Jadi saya katakan apapun ada di sini, ya, termasuk upah. Kalau kita menggunakan upah di lapangan ada aturannya, Pak. Ya, upah untuk kita tidak boleh untuk peneliti, tapi untuk teknisi, pencacah, surveyor itu ada, dan itu ada ini semua, ada pagunya di dalam SBM. Jadi seperti itu. Jadi katakan di sini. Jadi standar biaya keluaran PMK nomor 122 merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran atau subkeluaran. Nah, subkeluaran di sini batas tertinggi yang besaran dapat dilampaui dan tidak dapat dilampaui. Artinya maksimum. Kalau 151 juta tidak boleh 152 juta. Bolehkah 120 juta? Boleh. Ya, yang penting tidak melampaui. Sekarang kita ingin menghasilkan tambahannya, misalnya di luar jurnal internasional bereputasi, mendapatkan buku. Bapak Ibu lihat tentang sum output apalagi yang akan kita keluarkan tambahan. Karena sudah ada buku sekian, jurnal sekian, paten sekian misalnya. Itu ada semua di dalam SBK yang 112 ini atau PMK 112 ini. Nah, di sini disebutkan SBK biaya riset itu plus luaran wajib. Di dalamnya sudah luaran wajib. Luaran tambahan baru masuk lagi ada di dalam PMK itu sendiri sudah ada di sini insentif tambahan dari biaya SBK. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian tentang bidang fokus pangan pertanian sampai dengan ada berapa nih, 12 atau berapa tuh? Kapasitas, riset dasar, terapan, pengembangan, aktual strategis. Kita masuk ke pangan dan pertanian di sini. Kemudian ini mengenai kemana nih? Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, saya ringkaskan saja sedikit untuk bidang pangan dan pertanian. Penelitian dasar dan PDUPT 151.320.000 pagu maksimum. Penelitian terapannya 216 juta. Ini sama ya. Kemudian pengembangan 568 juta, penelitian disertasi doktor 60 juta. Kalau magister 40 juta. Jadi mungkin ini saja bagi kita yang bisa dilihat ya. Meskipun saya sudah masukkan semua Bapak dan Ibu di sini Nah, dalam volume satuan ukurnya adalah satu laporan. Semuanya satu laporan. Ini untuk penelitian kapasitas, penelitian dasar, kemudian ada penelitian terapan, pengembangan, dan lain-lainnya. Nah, kemudian untuk melihat besaran tambahan biaya SBK tadi, artinya luaran tambahan bisa dilihat di Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi misalnya 3 juta. Boleh kita masukkan Pak, pada saat menyusun laporan proposal itu kita sudah menambahkan di Jurnal Nasional Terakreditasi tambahkannya 10 juta. Ya, meskipun dibayarnya nanti pada saat direalisasikan kalau luaran itu sudah tercapai. Internasional misalnya 15 juta. Internasional bereputasi 50 juta. Nah, tentu kebijakan ini tergantung juga perguruan tingginya. Apakah akan membedakan dengan peringkat jurnalnya sendiri? Ya. Impact factor sekian sampai sekian misalnya, atau Q sekian sampai Q sekian baru dibayar sekian. Itu adalah kewenangan perguruan tinggi. Tapi dasar hukumnya sudah ada di PMK.
Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira waktunya sudah cukup banyak saya mengindikan. Mungkin lebih baik ada waktu sedikit untuk untuk diskusi saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Rusmidra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Lili. Saya kira sangat detail informasi yang disampaikan Prof. Lili. Saya mencatat tadi ada 3 poin penting yang kalau soal panduan saya kira nanti bisa kita baca. Tapi yang penting tadi adalah mengupdate profil Bapak Ibu. Nah, ini juga penting karena di surat dikti saya lihat juga ada ya. Termasuk memasukkan semua luaran-luaran penelitian Bapak Ibu yang sudah dicapai. Lalu yang kedua adalah tentu kita memperhatikan tadi dalam penyusunan RAB ada 2 kita perhatikan SBK penelitian PMK nomor 112 2020 lalu tentang SBM PMK nomor 119. Nah, saya kira ini penting kita cermati karena ini terkait dengan penyusunan RAB penelitian dan besar anggaran penelitian yang Bapak Ibu sampaikan. Bapak Ibu, kita masih punya waktu lebih kurang 40 menit. Masih bisa Prof. Lili ya? 40 menit kita berdiskusi. Saya berikan kesempatan dulu untuk 3 penanya. Mohon disebutkan secara ringkas saja pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Prof. Lili, silakan. Izin bertanya Pak Rusmidra. Silakan Pak Roni. Roni. Ya, mohon maaf. Ya. Kita kumpul dulu Pak Roni. Siap. Bapak Ibu yang kedua, Prof. Firman ada pertanyaan? Prof. Halil? Atau kita mulai dulu Pak Roni, silakan. Terima kasih Pak Rusmidra, Bapak Ibu. Prof. Lili, mohon maaf tidak menampilkan gambar. Ya, silakan, tidak masalah. Ya, menarik apa yang Prof sampaikan tadi. Saya tentu pertanyaan saja mengenai tadi ada update data. Ya, di Sibletamas NG02 itu saya sudah mencoba update data, tetapi yang terkait dengan penelitian itu kita sebagai calon peneliti tidak bisa mengupdate sendiri data, kecuali kalau untuk jurnal, proceeding, buku, dan lain-lain itu bisa. Menurut Prof. Lili itu bagaimana solusinya? Karena memang ada beberapa penelitian kami misalnya yang tahun ini sudah selesai, tapi kita untuk mengupdate-nya tidak bisa. Padahal itu terkait juga dengan calon proposal yang akan kita ajukan. Jadi roadmap-nya yang seperti tadi Prof. Lili katakan. Nah, itu sehingga nanti kan akan menjadi kendala tersendiri. Padahal kita sebelumnya sudah pernah melakukan penelitian yang roadmap-nya hampir serupa. Nah, itu kendala yang kami alami. Sekian Pak Rusmidra, Prof. Lili, terima kasih. Terima kasih Pak Roni. Pak Roni dari FISIP Prof. Lili. Silakan Prof. Lili. Ya. Siap. Atau kita tampung dulu. Cuma satu Pak Rusmidra. Satu dulu. Silakan Langsung Prof. saja. Ya, silakan Prof. Oke, Pak Roni ya dari FISIP. Kita harus melihat apakah di template dari Simlitapmas itu ada nggak untuk memasukkan kolom dari riwayat penelitian kita tambahan ya. Saya belum juga melihat itu. Sepertinya yang ada sekarang hanya untuk publikasi, kemudian untuk KI, buku, kemudian proceeding ya, seminar. Sementara untuk ini saya belum melihat ya, maaf kalau saya mungkin juga tidak kurang cermat dalam melihat itu. Dan biasanya untuk pengalaman penelitian itu otomatis bisa terlihat dari ini kita Pak. Ada yang di dalam akun kita, di akun kita itu otomatis riwayat penelitian, apakah kita sebagai anggota, sebagai sebagai ketua, itu ada semua di sana ya. Saya belum melihat dari itunya sendiri Pak, dari template-nya. Kalau ada kolom ya atau kamar untuk memasukkan itunya tentu bisa Pak. Kalau tidak tentu tidak ada tempat untuk masukkan itu meskipun dikatakan di sana harus mengupdate gitu ya.
Itu saya belum bisa menjawab karena mungkin admin ini yang perlu bisa menjawabnya. Saya kira itu Pak Roni, Pak Rizpida saya kira. Ya, terima kasih Prof. Lili. Betul. Atau ada barangkali kawan-kawan yang bisa menemukan itu dan bisa mengupdate-nya. Ini kita bisa sharing, bisa memberikan ke kawan kita supaya bisa sama-sama kita memberikan bahan ya. Terima kasih. Ya betul Prof. Lili. Kalau kita lihat di SIMLITAMAS memang data penelitian dan data pengambilan itu ya, tidak bisa ditambahkan peneliti. Yang bisa tambahkan adalah luaran-luaran artikel, proceeding, buku HKI dan lain-lain. Itu mungkin dari sistem langsung itu di update. Ya betul. Kalau kita Pak Roni. Pak Dr. Rizpida izin bertanya. Silakan Bu Prof. Maria. Ya, terima kasih Pak Dr. Rizpida. Mohon maaf, Prof. Lili juga saya tidak menampilkan video. Dari pemaparan Bapak tadi ada 4 skim yang tahun ini yang bisa diusulkan ya Pak ya. Apakah pertanyaan saya gini Pak, yang untuk skim PMDS ada 5. Ya. Gimana Pak? Ada 5 dalam disertasi dokter. Yang untuk skim PMDSU itu apakah bisa diusulkan juga Pak? Karena kayaknya kalau yang PMDSU ini memang terkoordinir dengan pasca kayaknya Pak. Kayak kita di UNAN, sepertinya info-info itu memang dari pasca sarjana UNAN gitu. Nah, apakah ada kemungkinan juga peluang untuk didanai juga untuk yang tahun depan gitu Pak? Itu pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Prof. Maria. Silakan Prof. Lili ditanggapi. Oke, baik. Kalau kita mengacu kepada surat edaran yang terakhir, ya, surat edaran itu memang hanya ada penelitian dasar, kemudian penelitian terapan, PDUPT, PTUPT, sama disertasi dokter untuk pascanya. Apakah PMDSU itu akan menjadi satu ini tersendiri pengusulannya? Itu juga saya belum mendapatkan informasi. Kalau saya lihat memang PMDS itu tidak bisa untuk dilewatkan karena ketika seseorang masuk sebagai mahasiswa PMDSU, otomatis dia kan 3 tahun harus meneliti. Dan sejak awal dia sudah disampaikan bahwa setiap tahunnya akan mendapatkan dana untuk PMDSU itu. Bagi yang mengusulkan ya, bagi yang mengusulkan. Itu kan itu. Jadi memang agak repot bagi yang PMDSU kalau tidak ada. Nah, mudah-mudahan saya kira ini ada kebijakan lain atau ada kebijakan dari pasca sarjana sendiri nanti yang bisa diusulkan melalui jalur khusus ya, untuk PMDS. Kalau sekarang Bu Maria maaf masih belum bisa yang disampaikan. Tapi biasanya ada kesempatan-kesempatan tertentu ketika banyak permintaan gitu ya. Seperti tahun-tahun sebelumnya pernah ada itu penelitian yang dimintanya tahun itu didanai tahun itu juga. Ya. Saya berharap ada kebijakan seperti itu nanti untuk PMDS. Saya kira itu Bu Maria. Terima kasih. Terima kasih Pak Lili. Prof. Maria dan Prof. Lili, saya kira penting kita mempersiapkan proposal aja sepertinya nih Prof. Lili ya. Begitu ada permintaan kita sudah siapkan saja. Ya. Semacam bank proposal lah. Ya. Iya. Ibu peneliti peternakan saya kira sudah sangat unggul-unggul ini tingkat UNAN ya. Ini ada satu pertanyaan termasuk ini saya kira termasuk untuk magister ya. Saya kira perlu dipersiapkan saja. Iya betul, setuju Prof. Ini ada pertanyaan di forum chat ini Pak Prof. Lili. Ya. Dari Bu Aliyah Fahmi, mudah-mudahan masih ada. Izin bertanya Pak, saat kita sudah lulus pendanaan dan saya mengajukan luaran tambahan, ada insentif yang diberikan. Bagaimana cara supaya insentif dapat dicairkan? Itu Pak. Oke, jadi mengenai insentif ya. Karena memang itu ini kan diminta ya. Berapa apa luaran wajib, apa luaran tambahan. Ketika kita menuliskan luaran tambahan, otomatis kan konsekuensinya ada insentif untuk tambahan tersebut. Dan itu harus sudah dimasukkan di proposal awal. Ketika kita tidak memasukkan di proposal awal, maka tidak ada anggaran yang diusulkan atau yang disediakan untuk itu. Ya. Meskipun nanti itu tergantung kepada apakah tercapai tidak luaran tambahan yang kita janjikan. Nah, biasanya pengusulan ini bisa melalui LPPM, pengusulan itu ada permintaan kembali atau ada pengumuman untuk menyampaikan
luaran-luaran tambahan yang melalui langsung ke DRPM. Seperti sekarang saya kira sudah diumumkan tentang KI ya, tentang paten ya, paten yang sudah diinikan diminta dalam waktu dekat ini untuk didanai. Karena hampir tidak ada, meskipun dalam PMK-nya itu misalnya paten itu yang sudah granted dituliskan sampai 75 juta, saya kira belum ada yang dapat sampai sekarang gitu ya. Kan ini juga tergantung pada anggaran saya kira. Tetapi tahun ini alhamdulillah sepertinya saya sudah melihat ada itu diminta untuk mengumpulkan paten-paten yang sudah terhilirisasi ya, yang sudah terhilirisasi mudah-mudahan akan diidentifikasi untuk didanai. Jadi sekali lagi mengenai luaran tambahan itu biasanya diminta nanti pada terakhir apakah dia itu dikoordinir melalui LPPM permintaannya atau diminta langsung oleh DRPM dengan bukti-bukti yang kita dapatkan. Saya kira seperti itu Pak Dimas. Ya, terima kasih Prof. Lili. Jadi untuk luaran tambahan ini ada juga reviewer luaran tambahan. Pengalaman kita dulu di UNAN, saya lihat beberapa guru besar kita pernah mendapat Prof. Mardiati untuk insentif jurnal internasional, misalnya Pak Prof. Hirman. Saya sendiri dapat insentif buku itu. Memang dari awal sudah kita daftarkan di dalam proposal itu. Kemudian nanti dicek juga oleh reviewer apakah sesuai dengan persyaratan yang bisa dapat insentif. Kalau tidak sesuai ya tidak dibayarkan oleh Dikti dan uangnya kita kembalikan lagi ke Dikti itu, Prof. Kalau kita di UNAN waktu itu. Betul. Saya kira prosedurnya masih tetap seperti itu, Pak. Karena meskipun sudah tulis, tetap itu harus diverifikasi kembali. Apakah sesuai nggak apa yang luaran tambahan itu dengan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan. Ya. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya kepada Prof. Lili? Silakan, masih cukup panjang waktu kita, 25 menit lagi. Ya, Pak Ruspidra. Pertanyaan itu. Pak Ade, silakan Pak Ade. Pak Gading. Ya, terima kasih Prof. Lili dan Pak Ruspidra. Saya hanya ingin masalah penelitian pengembangan dengan pengabdian kepada industri nih Pak Lili. Nah, sampai sejauh mana perbedaannya antara kita penelitian pengembangan dengan pengabdian yang kaitannya dengan industri? Itu aja Pak Lili. Terima kasih. Silakan Prof. Oke, baik. Kalau kita lihat ya, pasti beda penelitian dengan pengembangan ya. Penelitian ini kita mengacu kepada undang-undangnya saja lah ya. Penelitian itu mencari sesuatu ya. Jadi belum ada barangnya gitu. Belum ada barangnya, baru akan diteliti, dicari. Itulah riset ya, mencari sesuatu kemudian hasilnya nanti didiseminasikan. Pengabdian itu prinsipnya adalah mendiseminasikan dan menerapkan hasil-hasil riset. Jadi kalau mengenai pengembangan ya, masalah penelitian pengembangan, tadi saya lupa menyampaikan lebih dalam lagi. Penelitian pengembangan itu adalah tidak lebih dari penelitian terhilirisasi dalam skala industri, ya, dalam skala industri secara masif dan itu menghasilkan nilai ekonomis yang tinggi. Itulah pengembangan. Jadi beda dengan ini. Nah sekarang kaitannya dengan pengabdian dalam industri. Kalau mengabdi itu kita sudah punya bahan yang untuk kita abdikan, untuk diberikan, ya, untuk diberikan kepada stakeholder yang memerlukan, entah skalanya industri, entah skalanya perusahaan kecil, entah peternak. Kita sudah punya dulu gitu apa yang diabdikan, apa yang diberikan dari tentu saja hasil riset. Meskipun tidak semua pengabdian itu harus berdasarkan dari riset. Dari ilmu pengetahuan yang kita miliki saja bisa kita melakukan pengabdian. Ya, jadi tidak harus selalu dari riset, tapi intinya itu adalah dari riset. Ya, intinya dari riset. Meskipun tidak semua saya katakan, ya, tidak semua. Ya. Jadi seperti itu. Ada yang mengatakan ke saya berkali-kali, kalau pengabdian kemudian menghasilkan sesuatu yang dipublikasikan pada jurnal pengabdian, apakah itu akan menjadi poinnya untuk penelitian? Tidak, sekali pengabdian ya pengabdian. Kecuali dalam pengabdian itu kita menyelipkan unsur penelitian. Jadi misalnya kita mempunyai 3 metode, tidak punya 3 teknologi yang akan didiseminasikan kepada masyarakat. Sambil meneliti,
teknologi mana yang paling cocok diterapkan kepada masyarakat dengan melibatkan dari unsur masyarakat itu sendiri. Itu unsur riset dalam pengabdian. Hasilnya di mana? Hasilnya adalah penelitian, bukan pengabdian lagi. Karena kita mengabdi sambil melakukan riset. Oleh karena itu, di dalam pengabdian sendiri dimungkinkan menghasilkan paten, dimungkinkan menghasilkan jurnal internasional. Ya. Itu dimungkinkan kalau kita mengabdi sambil riset. Ya. Karena pada intinya kita ke lapangan percuma saja kalau kita atau tidak begitu banyak manfaatnya bagi kita kalau kita hanya memberikan saja. Tetapi ada feedbacknya bagi kita, itulah produk-produk riset di lapangan. Tentu harus melalui suatu prosedur yang berlaku di dalam kaidah-kaidah penelitian. Ya, jadi bukan kaidah pengabdian lagi. Jadi itu saya kira Pak Ade, bedanya mana pengabdian riset, pada prinsipnya adalah memberikan sesuatu hasil riset, baik skala perusahaan besar, industri, ataupun skala pada level-level peternak. Biasa. Seperti itu Pak Ade. Mas. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Prof. Lili. Ini ada pertanyaan dari Bu Indri ini terkait dengan update data ya. Sudah diadukan perubahan terutama tingkat pendidikan, case sister dan H-index, tapi belum berubah di SIM Litbangmas. Nah, saya ingin sampaikan Bu Indri, jadi SIM Litbangmas itu dia mendapatkan data dari dua. Kalau data tingkat pendidikan itu di PDPT. Jadi harus diupdate di PDPT-nya. Misalnya Bu Indri sudah S3 ya, sudah doktor, jadi di PDPT harus diupdate dulu. Lalu yang kedua lah dari data Sinta, ini yang banyak selama ini. Sinta itu juga dapat data dari Scopus bagaimana H-index misalnya. Begitu sudah diubah di Sinta, nanti tinggal disinkronisasi di SIM Litbangmas. Maka dia akan otomatis berubah itu biasanya. Ada pertanyaan dari Pak Robi Amizar, ini Prof. Lili. Izin bertanya Pak, apakah jika jabatan akademik belum asisten ahli, bisa nggak menjadi anggota pendidik? Ini bisa. Oke, baik. Dari Pak Robi, dari Bu Indri. Betul sekali untuk Bu Indri. Ya, apa namanya, untuk pendidikan, kemudian untuk ini, itu ngelingnya ke PDDikti. Coba sinkronkan. Ya, di sana ada bukan apa ya, ada tombol untuk sinkronisasi. Ya, tombol sinkronisasi itu akan otomatis apa yang sudah ada di PDDikti itu akan masuk ke SIM Litbangmas. Jadi kalau belum memijit tombol itu, barangkali di PDDikti-nya Bu Indri sudah berubah, ya kita tinggal pijit saja itu tombolnya, ya tombol sinkronisasi. Yang kedua untuk apa namanya Pak Robi Amizar, Robi untuk jadi anggota boleh, jangankan dosen, di luar dosen pun boleh, ya jangankan dosen yang statusnya misalnya belum punya jabatan fungsional ya, belum punya jabatan akademik. Sudah punya ini bahkan yang tidak punya IDN pun anggota boleh. Orang dalam anggota itu sebagai apa? Ya, jadi kalau bisa melibatkan dari institusi lain boleh. Apakah orang yang di luar institusi baik swasta maupun pemerintah boleh masuk? Nggak boleh. Ya, boleh. Selama itu kita pentingkan, selama itu kita butuhkan keahlian orang tersebut dalam riset kita. Itu Pak Robi. Baik, saya kira cukup jelas ya, Robi. Kalau saran saya malah Robi ini segera diurus jabatan fungsional ini, asisten ahlinya itu. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang ingin didiskusikan? Assalamualaikum Pak Hidra. Silakan Pak Gading, Gading Ramadi dari LPPM ini, silakan. Maaf Pak, videonya saya off-kan. Ya, silakan. Terkait tadi ada pertanyaan Pak Roni, Bu Indri, jadi begini, untuk menu penelitian dan pengabdian yang di profil itu kan memang tidak ada tambah data baru di SIM Litbangmas. Ya. Nah itu didapatkan datanya adalah dari data kinerja pada tahun sebelumnya, gitu Pak. Seperti yang biasa kita entrikan setiap tahun di bulan-bulan April, Mei sampai Juli, kita mengentrikan data kinerja penelitian dan pengabdian. Nah, data-data tersebut yang untuk dana-dana dari fakultas atau dana dari UNAN itu kita entrikan biasanya kita masukkan ke dana non SIM Litbangmas. Sedangkan yang data dari DRPM itu sudah
otomatis ada di dalam sistem gitu. Itu yang untuk data penelitian memang di menu tersebut tidak ada tambah datanya karena memang diambil dari sistem kinerja penelitian dan pengabdian. Terkait data Sinta, kita sudah mengupdate seluruh dosen Pak Rus. Ya. Jadi misalnya nanti dosen H-index-nya masih ada yang belum sama dengan di Scopus atau dengan di Google, itu bisa masuk ke Sinta, kemudian disinkronisasikan sendiri gitu. Nah, nanti kalau ada kendala misalnya tidak bisa masuk ke Sinta atau bagaimana, bisa menghubungi LPPM, nanti kita bantu. Nah, memang saat ini memang banyak dosen yang bertanya tentang itu, H-index saya kok masih ada yang tidak sesuai dengan Scopus, baik kita arahkan ke sana. Nah, terkait Bu Indri misalnya, pendidikan itu kan dari PPDikti. Jika disinkronisasi juga masih belum berubah, maka yang bisa dilakukan adalah hubungi admin Simpek Fakultas, itu bisa diupdate lewat Simpek Fakultas. Nah, nanti PPDikti itu hanya sebagai feeder saja untuk mengumpan ke Sinlitakmas. Nanti bisa masuk ke Sinlitakmas lalu disinkronkan sendiri, atau bisa juga nanti dibantu oleh PPM untuk mensinkronisasikan seperti itu. Mungkin itu aja Pak Rus, tambahan dari saya. Terima kasih Pak Rus. Terima kasih Pak Ramadi. Saya kira ini peran Pak Ramadi di LPPM jadi penting ini, karena ini sekarang waktu pengusulan proposal ya, sampai tanggal 29 Oktober. Mudah-mudahan kawan-kawan kita di UNAN ini segera mengupdate profilnya, termasuk tadi yang tingkat pendidikan ya, yang sudah selesai S3 misalnya, kemudian H-index segala macam. Mohon dibantu Pak Ramadi ya. Baik Pak Rus. Baik, terima kasih Pak Ramadi. Bapak Ibu baik, masih ada Pak Ramadi tambahannya. Iya, makasih. Pak Rusfidra. Ya, Bu Prof Mardiati silakan. Masih boleh bertanya? Silakan Prof, silakan. Oke. Makasih Pak Rusfidra. Pak Lili, ini mau nanya ya Pak tentang penelitian terapan. Penelitian terapan itu kan harus ada sesuatu yang bisa kita terapkan di mitra. Nah, misalnya kalau kita bikin skimnya itu 2 tahun, apa tahun pertama itu kita udah harus ke mitra atau boleh di skala besar di fakultas atau di lab-nya kita gitu mungkin? Oke. Ya. Langsung saja ya Pak Rusfidra. Langsung Prof, silakan Prof. Oke. Umar, saya kira untuk penelitian, untuk mendapatkan sesuatu produk itu tidak mudah tahun pertama untuk langsung mendapatkan produk. Ya. Karena tahun pertama biasanya baru jalan pengujian-pengujian, baik skala labor maupun skala lapangan, tapi belum bisa didapatkan produk yang final ya. Jadi tahun pertama itu saya kira belum diminta untuk produk yang sudah bisa dimanfaatkan. Tetapi jalan menuju ke ketemuan produk itu sudah disampaikan gitu ya di tahun pertama. Misalnya produk yang akan diinikan draftnya itu sudah ada. Ini loh draft produk yang akan saya sampaikan. Tetapi di tahun terakhir ketika kita melaksanakan selesai penelitian, maka itu sudah diminta. Jangan sampai melewati batas waktu karena produk tahun terakhir saya kira paling tidak itu produk itu sudah jadi dan sudah diusulkan untuk dilindungi kekayaan intelektualnya, patennya sudah diusulkan. Meskipun itu belum mendapatkan nomor P-nya, nomor pendaftaran, tapi sudah ada produknya itu dan ini sudah ada konsep untuk dipatenkan. Saya kira di tahun terakhir aja Bu Maria untuk itu. Oke, terima kasih Pak. Ya. Makasih Pak Rusfidra. Ya baik, Bu Prof Mardiati. Masih ada Bapak Ibu? Pak Marzuki? Pak Marzuki hadir, ini reviewer nasional juga. Bu Prof Salam dari Bandung, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan Prof. Itu tadi yang di penelitian dasar itu ya? Ya. Yang luaran, wajib luaran. Itu atau kayaknya itu. Dilihat nih. Lili. Penelitian dasar, ya. Penelitian dasar itu yang di penelitian dasar wajib luarannya kok gitu. Ya, pilih salah satu. Atau kan? Ya, pilih salah satu. Salah satu. Tadi mau tidak bertanya tapi nunggu. Oke, terima kasih. Ya. Kalau semua berat amat penelitian dasar banyak amat. Jadi atau ya? Hanya atau. Oke, terima kasih. Ya, baik. Baik, masih ada Bapak Ibu, masih ada waktu 7 menit lagi. Di chat tuh Pak Jarmuji. Ada pertanyaan di chat. Ada Pak Jarmuji, Pak. Pertanyaan dari Pak Jarmuji, SPT MSI. Oh ya, Pak Jarmuji, izin bertanya Pak, bagaimana cara mengukur TKT pada satu penelitian?
Satu topik khusus sebenarnya, silakan Prof. Iya, untuk TKT itu sudah ada perhitungannya sendiri. Ya, sebenarnya kalau kita betul-betul itu ada rumusnya. Iya, aku siap loh. Ya, ada rumusnya TKT itu. Tetapi di dalam di dalam pengusulan nanti ada tahapan. Ya, tahapan itu termasuk salah satunya adalah TKT. Ya, kalau kita misalnya penelitian 2 tahun, apakah tahun pertama itu TKT-nya sampai 2 saja? Tahun ketiga sampai 3 saja, nanti itu ada tahapan-tahapan yang harus kita isi di dalam pengusulan proposal. Ya, dalam pengusulannya ada tahapannya. Kemudian untuk TKT 1 itu apa, TKT 2 itu apa, TKT itu 3 itu apa, nanti bisa saya share ya, karena panjang penghitungannya. Tapi kriteria tiap level TKT itu sudah ada. Nanti saya bisa share untuk itu. Saya kira itu. Baik, terima kasih Prof. Lili. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Pak Jarmuji. Masih ada Bapak Ibu, satu penanya lagi. Saya kira sudah sangat detail tadi, sangat jelas Pak Prof. Lili menyampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hari ini hadir bisa mengambil kesempatan untuk meregistrasi proposal ke Dikti. Dari hari ini sebenarnya sudah bisa dimulai tanggal 15 Oktober sampai tanggal 29 Oktober. Mudah-mudahan dosen Paterna atau dosen UNAN secara umum bisa mengambil peluang ini ya untuk pendanaan proposal tahun 2021. Prof. Lili, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Baik, terima kasih sama-sama Pak Rusmindra. Nanti ada permintaan teman-teman kalau mohon izin bisa di-share bahannya, Prof. Oke, baik, nanti saya share. Ya. Oke, terima kasih. Oke, siap Bu Prof. Sumareti. Baik Bapak Ibu, kita akhiri karena Prof. Lili selain ini ada kegiatan dengan Dikti ya. Kita akhiri, terima kasih banyak Prof. Lili yang sudah berbagi dan menyampaikan informasi-informasi baru terkait dengan panduan penelitian edisi 13 yang merujukan Dikti. Terima kasih juga para Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan dan hadir pada pertemuan kita siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua di dalam menyusun proposal penelitian Kedikti tahun 2021. Mohon maaf atas segala kekurangan kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri pertemuan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.